Hai sahabat Lunjuk, bersama saya Arya dan inilah video unboxing Samsung Galaxy S10 Plus. Ya, di tahun 2019 inilah salah satu flagship Samsung yang keluar pertama kali dan akan menjadi benchmark dari segala macam smartphone di tahun 2019. Dan yang ada sudah di depan kita adalah Samsung Galaxy S10 Plus. Samsung Galaxy S10 Plus ini lumayan juga pre-ordernya. Lumayan kenapa? Karena paling banyak ditunggu orang dan awal tahun saatnya orang untuk berganti gadget. Dan inilah penampakan pertama Samsung Galaxy S10 Plus. Masih disegel, unit yang kita terima. Di sisi sebelah kanan ada segel Samsung seperti biasa dan di bagian dalamnya ini ada seal-nya. Seal dari Samsung yang tidak bisa diepil kalau dari luar karena ada plastik tambahan. Lalu di bagian belakangnya ada spesifikasi, list spesifikasi, dan di sini kita mendapatkan Samsung Galaxy S10 Plus yang 128 GB. Di sebelah kiri ada emboss, di kotaknya itu ada emboss Samsung Galaxy S10 Plus dan ada segelnya. Lalu di bagian depannya warnanya ini hijau. Dilihat dari satu sisi hijau, tapi di satu sisi yang lain kita akan melihat seperti biru. Jadi warna di depan ini akan mengikuti sesuai dengan warna device yang kita pesan. Dan di bagian bawahnya kita akan mendapatkannya juga bahwa ini merupakan spesifikasi dan kemudian ID-nya, ID tag-nya dari postal number-nya hingga manufacturer number-nya. Lalu kemudian di sini ada tulisan warning-nya. Dan ini tulisannya telepon seluler dibuat di Indonesia dengan warna ya seperti yang sudah bisa diduga dari tulisannya. Warnanya prism green. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita unboxing Samsung Galaxy S10 Plus. Menarik nih. Kayaknya kemarin selama ini box-boxnya seingat gue sih waktu Note 9 itu modelnya adalah dibuka kayak kitab gitu, kayak semuanya satu-satuan dan gak terpisahkan box kayak gini. Tapi ya mungkin ini baru kali. I don't know, gue belum pernah nyobain S9 waktu pertama kali, tapi yang gue coba adalah waktu Note 9 ini, itu dia bentuknya model kitab gitu. Tapi yang ini box terpisah, ya mirip-mirip kayak handphone kebanyakan. Begitu kita buka, kita langsung dapetin, ya ini seperti biasa kartu IMEI. Dan ini langsung smartphone-nya. Ada pull tab-nya di bawah, jadi kita kalau mau ambil nggak usah dimiringin segala macem, pull tab aja. Ambil dari sini aja biar lebih gampang. Ini dia smartphone-nya. Oh, oke. Main enteng. Taruh dulu di samping. Lalu kita mendapatkan, begitu kebuka langsung nih kita dapetin charger. Kita langsung dapetin chargernya ini adaptive fast charging, jadi seharusnya ini 15 watt dan persis banget nih sama kayak Samsung Galaxy M20, model-modelnya sama, warnanya sama. Kayak sayang aja sih Samsung kenapa nggak bisa kasih warna yang senada dengan device-nya, minimal warna hitam lah, hitam tuh lebih elegan gitu kelihatan. Lalu di bawahnya ada juga dongle untuk Type-C ke USB biasa. Ini sih harusnya buat nanti kita jadi OTG untuk transfer data, sama kalau kita juga mau transfer dari handphone lama kita ke handphone Samsung yang terbaru ini, langsung bisa pakai ini aja. Dan kemudian di sini kita juga dapat seharusnya sih ini kabel data ya. Dan sebenarnya kabel data harusnya memang. Ya, kabel datanya juga warna putih. Dan kenapa kabel datanya mesti warna putih? Sayang sekali. Jadi terlihat seperti ya handphone kelas low end sih. Sayang banget. Karena ini harganya juga nggak murah. Ini harganya tuh dimulai dari 13 juta. Yang gue dapat tuh 128. Itu 13 jutaan. Nah, tergantung ya kalian belinya di mana. Tapi gue kebetulan pre-order sendiri. Jadi dapatnya 13 juta. Ini sayang banget sih warnanya putih, gampang kotor. Pertama gampang kotor, kedua hampir nggak ada bedanya sama Samsung Galaxy yang lainnya. Samsung Galaxy contoh kayak M20 yang kemarin baru aja di
unboxing dan review. Kemudian di sini juga ada Samsung AKG headphone-nya. Headphone-nya dari AKG dan bagus sih kalau kita lihat dari ini kualitasnya, dan dia braided ya, braided jadi kayak tali sepatu. Kualitasnya bagus sih. Belum, nanti kita coba tes aja. Tapi overall ya ininya. Terus di bagian dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi di bagian dalamnya. Mungkin di sini kita dapat sesuatu kali ya, karena di sini ada pull tab-nya juga ternyata. Baru lihat di sini ada pull tab-nya lagi. Semoga kita dapat sesuatu di sini. Seharusnya ya smartphone flagshipnya Samsung itu mendapatkan casing. Ya, ada SIM ejector tools-nya untuk kita ngebuka SIM card-nya. Plus di bagian sini ada dapat ya panduan singkat, quick start guide, dan kita mendapatkan casing. Nah, ini yang gue suka. Untuk seri-seri smartphone yang high-end-nya Samsung tuh kita out of the box kita dapat casing, dan ini bagus banget sih. Mengingat kebanyakan casingnya yang flagship Samsung itu biasanya kebanyakan harus pre-order dulu, atau enggak yang third party-nya agak sedikit terlambat. Jadi lumayan lah kita dapat. Ini bukan hard case, tapi ini soft case. Tapi pinggirannya sih solid ya buatannya. Jadi ya overall oke lah. Oke, kita pinggirkan dulu ini supaya kita bisa fokus langsung ke Samsung Galaxy S10-nya. Dan sekarang kita sudah fokus ke Samsung Galaxy S10 Plus. Dan yang memang yang menjadi pembedanya adalah di kameranya di atas ini cutout ada dua, mungkin nggak kelihatan. Nah, ini dia nih, kameranya ada dua di depan, dan ini di dalam layar. Di bagian depannya mirip-mirip sama kayak Note 8. Ya, cutoutnya Note 8. Lalu mana nih? Fingerprintnya mana nih? Fingerprint sensornya. Fingerprint scanner. Mana nih fingerprint scannernya? Oh, fingerprint scannernya sudah ada di sini. Nanti kita akan tes. Oke, kita langsung tanpa berlama-lama kita nyalakan aja dulu. Samsung Galaxy S10 Plus, powered by Android. Ya, ini tampilan boot up awalnya. Dan memang benar-benar kalau ini layarnya warna putih, kurang lebih ini benar-benar isinya bagian depannya tuh layar semua. Ya, sedikit sih di bagian bawah, tapi itu terlihatnya secara estetika bagus banget. Dan yang memang selalu jadi pembedanya Samsung adalah Samsung berani bikin cut hole kamera di layar gini, dan ini benar-benar presisi banget kalau kita bisa lihat. Bagus banget sih. Dan saat kita ngelihat langsung gitu ya, wow, ini cantik banget sih layarnya. Dan Samsung, ya siapa yang nggak tahu Samsung, layarnya Samsung tuh selalu bagus. Oke, otak-atik sebentar, nanti gue akan balik untuk first impressionnya. Oke, kita lagi masuk ke bagian salah satu juga fitur yang paling baru yang Samsung cukup visioner untuk melakukannya, walaupun memang sudah ada di teknologi Huawei sudah melakukannya, yaitu adalah sidik jari. Tapi sidik jarinya di mana? Bukan di bagian belakang. Sidik jarinya ada di on screen, jadi benar-benar di layarnya. Kita lanjutkan aja ya. Pertama kita coba bikin pola dulu. Ya standar lah ya, buat ini aja. Konfirmasi. Nah, lihat untuk pindai sidik jarinya, kita lihat ada di sini, benar-benar di dalam screen-nya. Dan sudah selesai. Sangat cepat sekali. Ya ini garis-garis sebenarnya karena screen protector aja, bukan berarti karena belum dicopot. Dan inilah tampilan awal dari Samsung Galaxy S10 Plus, dan dia sudah One UI, jadi memang sudah model terbaru dari tampilan antarmuka Samsung yang terbaru, yaitu One UI. Dan memang untuk hanya untuk yang seri-seri flagship aja yang udah mulai dulu dapat. Kalau di sini mungkin Note 9 udah dapat. Untuk bagian bawah dari Samsung Galaxy S10 seperti biasa. Ini menarik nih, di tahun 2019 kita masih kedapatan lubang jack 3,5 mm, lalu kemudian sudah USB Type-C. Ya, it's a must sih untuk tahun 2019.
kalau nggak Type-C itu gimana gitu. Dan kemudian di sebelahnya ada speakernya sudah stereo. Lalu kemudian di bagian samping kirinya ini ada di sini Bixby button, tapi di software update software yang terbaru kabarnya Bixby button ini bisa di remapping. Jadi bisa kalau kita pencet sekali nanti pindah ke aplikasi apa, pencet 2 kali pindah aplikasi apa. Lalu volume up and down, di sebelah kanan ini volume power. Di sebelah kanan ini tombol on off power, dan memang terasa agak ketinggian sih. Kalau kita pegang gini itu terasa agak ketinggian. Dan lalu di atasnya itu ada untuk lubang slot SIM card. Kita coba tes SIM cardnya itu apa ya. Di bagian atasnya ini ada line antenanya, untuk line antena. Lalu kemudian di sebelah sisi sini ada speaker untuk lubang mikrofonnya. Lalu di sebelah sini ini untuk tempat menaruh SIM card dan SD card. Kita cek ya, apakah dia konfigurasinya apa. Kita cek. Apakah dia hybrid atau dia hybrid ternyata. Jadi bukan konfigurasi dual nano, tapi dia SIM card yang pertama itu nano, SIM card kedua itu bisa dipakai atau kita mengorbankannya untuk ditaruh SD card. Dan SD cardnya ini seharusnya bisa sampai 2 TB. Oke, kita masukkan lagi sini. Kita coba dulu. Oke, dan ini kelihatan banget cantiknya di bagian belakangnya. Material bagian belakangnya itu glass atau kaca, jadi sangat fingerprint banget nih, fingerprint magnet banget nih kalau kita sering-sering pakai dan nggak pakai casing. Sayang banget sih, pasti akan gampang sekali untuk kotor di bagian belakang ini. Dan logonya Samsung, tidak ada fingerprint scanner karena sudah pindah ke depan. Selebihnya bagian depan ada dual kamera di bagian depan, kita bisa lihat ya. Dan di bagian belakang ini ada 3 konfigurasi kamera, untuk yang kamera normal, super wide, dan foto. Ya, kita coba tes kamera dulu kali ya. Wow, bagus banget. Even dari sini aja, kalau dari layarnya sih bagus banget. Gimana menurut kalian? Bagaimana kalian bisa lihat bahwa kameranya itu jernih banget? Kalau menurut kalian jernih juga, silahkan komen di bawah. Dari video, ya dia sudah support HDR, tapi nanti akan kita bahas di review aja. Tapi secara overall, aku bisa bilang bahwa wow, ini cantik banget sih. Pertama kali kita pegang tuh cantik banget, dan ternyata warna hijaunya juga masih bagus banget. Hijaunya juga bagus banget sih, walaupun kedapatan terakhir sih, cuma dapatnya ini aja, tapi ini bagus banget. Nah sekarang coba kita tes fingerprintnya ya. Tes aja, kita rekam lah. Lumayan cepat. Oke, cepat banget sih. Cepat sekali. Dan memang yang masih menjadi kendala, dan hampir semua reviewer tuh yang ngomongin mengenai S10 Plus selalu menjadi masalah, adalah kalau untuk tempered glass dia nggak akan bisa tembus karena dia pakai ultrasonic fingerprint. Dia bukan optical fingerprint seperti biasa, tapi dia pakai ultrasonic. Jadi kalau kita pakai tempered glass nggak akan bisa tembus, kita kan nggak akan bisa buka. Tapi kalau kita pakai screen protector biasa, itu masih bisa ditembus. Oke, demikian saja unboxing dan first impression dari Samsung Galaxy S10 Plus. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan kalau kalian gak suka atau ada saran, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan kemudian juga jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Plus jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Karena dengan kalian subscribe, kalian udah bantu kita untuk upload hampir setiap hari. Kalau kata, ya itulah. Asia! Oke, gua Arya. Sampai jumpa di video review Samsung Galaxy S10 berikutnya. Salam lunjuk.